A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat sehingga kita bisa hadir ke tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan sholat, yaitu sholat maghrib, nanti disambung dengan sholat isya. Bahwa kita yang ada di masjid ini bersaudara. Rasulullah pernah bersabda bahwa syafaat yang diberikan oleh Rasulullah disebut dengan syafaat uzma, syafaat yang besar. Namun para mukminin antar sesamanya juga bisa memberikan syafaat. Pada saat seorang mukmin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dia tidak melihat saudaranya, maka dia meminta kepada Allah agar saudaranya dimasukkan juga ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah juga saudaraku yang sama-sama sholat, sama-sama berpuasa, dan sama-sama haji. Insya Allah kita yang berkumpul di masjid ini juga menjadi saudara yang nantinya saling memberikan syafaat. Selain syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastobir alaiha, dan bersabarlah kamu dalam melaksanakan sholat. Jadi satu ayat ini ada beberapa poin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar kita memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat, dan kita agar bersabar dalam melaksanakan sholat. Lanjutnya, la nas'aluka rizqa, aku tidak meminta rezeki dari kamu. Jadi santai aja, kita sholat yang baik, Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita. Allah tidak menuntut rezeki dari kita. Nahnu narzukuk, kamilah yang akan memberikan rezeki. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di akhir ayat ini Allah berfirman, bagi orang yang takwa akan mendapatkan akhir yang baik. Apa itu? Paling tidak nanti setelah kita dihisab, kita akan memperoleh surga dari Allah. Juga kebaikan lainnya antara lain rezeki dan teman-teman yang soleh.
yang selalu saling mengingatkan antar sesama. Tidak ada kenikmatan yang lain selain teman yang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah." Perkara yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat untuk seorang hamba adalah sholat. Amal pertama yang dihisab adalah sholat. Fa in sholahat sholahalahu sa'iru amalih. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalnya juga baik. Wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Dan apabila sholatnya itu buruk, maka seluruh amalnya buruk. Begitu hebatnya sholat. Merupakan ibadah yang utama yang harus kita jaga. Kita berbuat baik kepada manusia, kita melakukan puasa, melakukan haji. Kalau sholat kita tidak baik, maka amal semuanya itu gugur. Banyak orang sering berkata, itu non-muslim lebih baik akhlaknya daripada kita. Sebaik apapun mereka, dia tidak akan masuk surga selama dia tidak berislam. Jadi di sini adalah sebuah keyakinan untuk kita bahwa kita beriman lalu kita laksanakan sholat juga ibadah-ibadah lainnya. Ini hadis riwayat Tabrani. Sampai di sini jelas kenapa Nabi gemar sekali melakukan sholat dengan bacaan yang indah, dengan bacaan yang panjang hingga kakinya bengkak. Tapi ingat, sholatnya sendiri di rumah sampai 3 juz beliau berdiri hanya dengan alasan apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Begitu hebatnya alasan Rasulullah waktu ditanya, kenapa engkau masih sholat seperti ini sedangkan dosa engkau sudah diampuni oleh Allah? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadirin yang dimuliakan Allah, sholat itu adalah ibadah yang utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh sahabat, ayyul amali afdol? Ya Rasulullah, kegiatan atau amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, as-salatu li awwali waqtiha. Salatlah di awal waktu. Kita bersyukur bisa hadir di masjid ini untuk menunaikan salat berjamaah. Ada yang datang sebelum azan. Dia menginginkan saat azan dikumandangkan, dia berada di masjid. Panggilan azan adalah panggilan yang mulia. Rasulullah menyatakan pada saat azan dikumandangkan, diamlah kalian, dengarkan dan jawab panggilan muazin. Saat muazin menyatakan Allahu Akbar, kita juga menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu khairum minan as-salatu khairum minan naum. Tambahan di saat pagi, sodakta wa barorta wa anazalika minasyahidin. Engkau benar, jadi kita membenarkan muazin. Engkau benar dan engkau dibenarkan. Wa anazalika minasyahidin. Aku sebagai saksi Anda. Jadi perkataan kita pada saat berkomunikasi, orang yang mengumandangkan azan, kita menjawab, itu nanti akan dihisab. Tinggalkan semua, diam sejenak, jawablah muazin yang mengumandangkan azan. Jadi, sholat di awal waktu adalah ibadah yang paling utama.
jangan sekali-sekali kita mengundur-undurkan sholat. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, menunaikan sholat bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kalau untuk menggugurkan kewajiban, artinya kita melakukan sholat seburuk apapun berarti sudah gugur kewajiban kita. Tapi sholat adalah bagaimana seorang hamba berkomunikasi dengan Al-Khaliq. Jadi ini adalah sebuah komunikasi, sebuah percakapan. Maka dari itu Rasulullah sangat senang sholat berlama-lama. Lebih jauh, sholat juga merupakan perbuatan yang mencegah. Di suatu perbuatan nih sholat, suatu perbuatan atau ibadah yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lizikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dirikanlah sholat karena sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingat Allah, dalam hal ini sholat, adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebanyak apapun perbuatan keji, perbuatan mungkar, maksiat yang kita lakukan, tetap saja Allah memberikan nikmat kepada kita. Sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, Allah tidak putus rezeki kita. Padahal kita terus saja bermaksiat. Jadi di sini kemuliaan Allah, kebesaran Allah, dan kemurahan Allah. Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabatnya, bila kamu sholat, maka laksanakanlah sholat seperti kamu ingin berpisah. Artinya, ini sholat kita yang terakhir. Agar kita lebih khusyuk dalam melakukan sholat. Dan kita yakin bahwa Allah melihat kita. Dan kita yakin bahwa kita menghadap Allah. Jadi ini wasiat Rasulullah agar kita bisa sholat lebih baik dari hari ke hari. Yaitu sholat, orang yang meninggalkan hawa nafsunya. Jadi di sini sarah dari hadis ini adalah orang yang sholat meninggalkan hawa nafsunya. Apabila dia sedang memiliki hawa nafsu yang besar, maka dengan sholat hawa nafsunya akan berkurang paling tidak. Sholat orang yang menjelang wafatnya juga sholat orang yang berjalan kepada Tuhannya. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulakih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras. Kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka sungguh kamu akan menemuinya. Ini adalah ayat yang sering kita baca di surat Al-Insyiqaq ayat 4. Kemudian, apa itu salat khusyuk? Kita sering mendengar kalau salat itu harus khusyuk. Berdasarkan kata, asal kata khusyuk, asal katanya khosya'a, yakhsya'u khusyu'an, yaitu kita tunduk, kita rendah, kita takut. Kepada siapa? Kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah yang maha kuasa. Kita takut kepada Allah yang maha tinggi. Kita rendah kepada Allah yang maha besar. Kita serahkan hidup kita kepada Allah. Kita bertawakal. Jadi di sini khusyuk bukan berarti lupa diri. Khusyuk bukan berarti hilang kesadaran. Banyak orang yang salah. Khusyuk itu hilang kesadaran. Kalau demikian halnya, maka kita akan lupa hitungan rakaat.
Kalau kita khusyuknya adalah hilang kesadaran, maka kita akan lupa bacaan. Kita akan lupa ini tasyahud awal apa tasyahud akhir. Jadi suatu yang salah. Jika kita hilang kesadaran, berarti juga wudhu kita batal. Karena wudhu itu akan batal pada saat kita tidur. Kesadaran kita hilang. Jadi salah kalau orang yang menyatakan bahwa khusyuk itu adalah hilang kesadaran. Khusyuk dalam sholat adalah kondisi yang harus diupayakan. Lalu bagaimana khusyuk itu terbentuk? Khusyuk terbentuk tidak semerta-merta sekaligus kita langsung khusyuk. Ada sebuah tahapan yang harus kita lakukan dan kita perbaiki. Yang pertama, menjaga toharoh. Menjaga toharoh artinya kita bebas dari hadas dan juga bebas dari najis. Baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil kita lakukan dengan wudhu, hadas besar kita lakukan dengan mandi wajib. Sedangkan bernajis kita menghilangkan kotoran atau najis pada pakaian kita yang kita gunakan untuk sholat, pada tempat yang kita gunakan untuk sholat. Jadi kita hilangkan kedua faktor tersebut, maka kita insya Allah akan baik dalam toharoh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu sedang mabuk. Ini kata-kata filosofi. Mabuk berarti kita tidak memahami apa yang kita baca. Maka jangan sampai kita sholat dalam keadaan mabuk. Jangan sampai kita sholat tidak mengetahui apa yang kita baca. Pada saat kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Maha suci Rabb yang maha agung, aku memujinya. Kalau kita pahami arti ini, bagaimana mata kita tidak akan berlinang air mata. Aku memujinya. Pada saat kita ucapkan itu, maka terasa sangat besar Allah dan kita adalah kecil. Begitu juga bacaan-bacaan selainnya. Seorang ahli yoga terkenal, udah level internasional, pada saat melihat orang Islam sholat dengan gerakannya, dia menyatakan, ini gerakan yoga terbaik. Tidak ada gerakan yang sebaik ini. Tanpa memaksa, dengan lemah lembut, dia belum tahu bacaannya, hanya tahu gerakannya. Udah bilang ini gerakan terbaik. Salah kalau orang Islam sholatnya sudah benar, maka kita masih rematik, mungkin ada hal lain. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang menyebabkan rematik. Jadi sebetulnya ini adalah, sholat itu adalah sebuah gerakan yang baik. Ditambah lagi dengan bacaan, kita berkomunikasi kepada Allah. Lalu lanjutnya, hatta ta'lamu ma taqulun, hingga kamu menyadari, kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita sholat tidak memahami arti dari bacaan, maka berarti kita belum sempurna sholat kita. Kapan sempurna? Pada saat kita memahami bacaan sholat kita. Lalu bagaimana kalau belum tahu? Ya kita berupaya untuk tahu. Paling tidak untuk saat ini kita memahami arti dari bacaan Al-Fatihah. Arti bacaan dari doa-doa pada gerakan-gerakan sholat. Dari mulai berdiri, ruku, sujud, duduk, lalu sujud lagi, dan seterusnya. Paling tidak kita tahu arti dari bacaan. Apa yang dimaksudkan dengan bacaan itu, dan bagaimana kita memuji Allah dengan kata-kata yang luar biasa. Itulah komunikasi terbaik antara kita dengan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya lanjutkan, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtashiru. Dan jangan pula kamu menghampiri masjid
apabila kamu dalam keadaan junub, kecuali hanya sekedar lewat di sebelahnya. Ini permasalahan yang kadang-kadang kita tidak sadari bagi orang yang tidur di masjid. Banyak masjid melarang orang untuk tidur di dalam. Takut-takut pada saat tidur dia tidak menyadari dia junub. Itu adalah perbuatan dilarang. Maka itu ini di sini udah bagus, ditutup. Sholat di emperan sana, di selasar. Tapi Al-Quran menyatakan jangan engkau dekati masjid apabila engkau sedang junub, kecuali hanya sekedar melewati di sebelahnya. Wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaid au lamastum munisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Lalu adapun jika kamu sakit, ini masih lanjutkan dari yang junub tadi ya. Apabila engkau sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu menyentuh perempuan, dalam tanda kutip menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah. Jadi di sini Allah mengajarkan bertoharoh bisa dengan air, tapi juga bisa tidak dengan air, yaitu dengan debu yang baik. Bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Sa'idan thayyiban. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Maka usaplah wajahmu juga kedua tanganmu. Jadi tayamum hanya itu aja. Kita mengusap wajah kita dan kedua tangan. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 43. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, tidak akan diterima sholat kita apabila kita tidak menjaga toharah. Setiap saat kita harus menyadari detik ini kita dalam keadaan suci atau berhadas. Kita sadari. Nggak boleh kita tidak tahu. Kalau tidak tahu segera pastikan. Kalau kita lupa, kembalilah kepada fitrah. Kalau kita nggak yakin dengan kembali kepada fitrah, kita ke kamar mandi, kita buang air kecil, lalu kita wudhu lagi. Jadi kondisi fitrah atau kondisi suci maupun berhadas harus jelas. Tidak boleh diawang-awang, tidak boleh lupa. Setiap saat kita tahu kita berhadas atau kita suci. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam bertoharah? Yang jelas mandi, wudhu. Lalu Rasulullah mensunahkan bersiwak, istinja, membersihkan dubul dan kubul, lalu membersihkan pakaian dan juga tempat sholat. Jadi setiap saat kita harus menyadari kita suci atau tidak. Saya berhadas kecil hari ini, maka saya harus berwudu. Saya berhadas besar hari ini atau detik ini, maka saya akan memandi wajib. Pakaian saya kotor kena najis, mari kita cuci. Sajadah saya kotor, kita ganti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiyabaka fatahhir." Dan bersihkanlah atau sucikanlah pakaianmu. Menurut kitab tafsir Ibnu Katsir, baik ini pakaian dalam arti lahir maupun pakaian dalam arti batin. Pakaian lahir artinya kita menggunakan pakaian yang suci. Tidak ada yang kotor, bernajis dari pakaian yang kita pakai. Kalau kita ragu, lebih baik kita ganti. Daripada sholat kita tidak sah. Bersuci dan membersihkan pakaiannya. Ini menurut Ibnu Jarir. Jadi bersuci, membersihkan pakaiannya. Wasiyabaka fatahhir. Lalu cucilah dengan air.
kata Ibnu Sirin. Tapi bisa juga bermakna batin, yaitu perindahlah akhlakmu. Ini menurut Al-Hasan Basri. Bersihkanlah hati dan niatmu, kata Sa'id bin Jubair. Jadi luar biasa ayat ini dengan satu penggal kalimat, wasyabaka fatahhir. Syabaka asal katanya saubun, baju, pakaian, fatahhir, bersihkanlah, sucikanlah, tapi maknanya luar biasa. Kita dituntut oleh Allah untuk membersihkan secara lahir tubuh kita, juga secara batin hati kita. Namun Allah menyebutkan bahwa pakaian takwa itulah yang paling baik. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sau'atikum warisha wa libasut taqwa zalika khair. Zalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup auratmu dan juga pakaian yang indah sebagai perhiasan. Jadi menggunakan perhiasan diperbolehkan. Allah turunkan pakaian untuk menutup aurat, juga pakaian yang indah sebagai perhiasan. Boleh. Tapi ingat, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Jadi nggak apa-apa kita tidak punya perhiasan, yang penting kita punya takwa. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Allah mengatakan mudah-mudahan mereka selalu ingat. Artinya jangan sampai kita lupakan bahwa pakaian takwa adalah yang paling utama. Tapi jangan lupa membersihkan pakaian lahir. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa libasut taqwa ialah bertakwa kepada Allah. Dengan pakaian itu seseorang menutupi auratnya. Jadi menurut Abdurrahman ibnu Zaid, yang disebut dengan menutupi aurat bukan kita tutupi hanya dengan pakaian ini, tapi juga dengan ketakwaan. Jadi yang disucikan bukan hanya terkait dengan fisik, tapi juga terkait dengan hati, yang sering kita lupakan. Hadirin yang mulia, kita ketahui bahwa dalam sholat satu hari semalam ada 5 waktu. Yang paling riskan, paling berisiko adalah sholat subuh. Pada saat azan dikumandangkan, kadangkala kita masih tidur, kebablasan sampai lewat azan. Atau seandainya kita bangun pun, kita langsung berwudu, kita ke masjid. Harusnya kita memeriksa dulu apakah pakaian kita kena najis, karena dalam tidur kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita bisa bernajis, kita bisa berhadas besar. Kalau berhadas kecil pasti, karena pada saat kita tidur kita tidak dalam keadaan suci, kita harus wudu. Tapi apakah kita berhadas besar, itu harus kita periksa. Dalam tidur kita bisa mengeluarkan zat yang namanya mani. Kita tidak tahu. Setelah kita bangun mungkin sudah kering. Azan dikumandangkan, kita buru-buru mau ke masjid, wudu, hanya sekedar wudu, tidak memeriksa lagi bagaimana kondisi pakaian kita. Status kita tidak tahu apakah kita berhadas besar atau berhadas kecil. Ini yang harus kita perhatikan. Sebaiknya sholat subuh sebelum azan jauh, kita masuk ke kamar mandi, kita mandi. Kita niatkan mandi wajib. Walaupun kita tidak dalam keadaan berhadas besar. Dalam ilmu kesehatan juga, mandi sebelum subuh dengan air dingin justru mengaktifkan saraf-saraf yang ada di tubuh. Jadi ajaran Islam itu luar biasa. Katanya orang-orang di pergaulan sana bilang,
bukan kaleng-kaleng. Nggak sembarangan. Setiap apa yang ditulis dalam Al-Quran dan hadis pasti ada dampaknya buat kita. Kalau tidak di dunia ya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manusia itu terlahir fitrah. Fitrah lahir, fitrah batin. Rasulullah dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa'abahu yuhawwidanih au yumajjisanih au yunassiranih. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah atau dalam kondisi suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, menjadikan dia Majusi atau Nasrani. Lebih jauh lagi tafsir dari hadis ini, selain orang tua juga lingkungan. Lingkungan mempengaruhi seorang anak jadi baik atau jadi buruk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jagalah kesucian kita setiap saat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya ada sebuah kata yang disebut dengan ihsan. Ibadahlah kita seolah-olah kita melihat Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yara. Salatlah, beribadahlah kita seolah-olah kita melihat Allah. Apabila kita tidak melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Kalau ihsan ini kita tanamkan, maka kita akan lebih baik dalam beribadah. Lalu ada hal lain yang disebut dengan tuma'ninah. Jangan tergesa-gesa. Lakukanlah sholat dengan bacaan yang sewajarnya. Jangan terburu-buru. Jadi pada saat kita sholat, Bismillahirrahmanirrahim, ya benar-benar Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang sering dipotong karena terlalu buru-buru, B-nya nggak kebaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pada saat kita ruku, Allahu Akbar. Pada saat kita menyebutkan baru makmum melakukan ruku. Jadi di sini adalah hal-hal yang bisa hampir habis. Yang bisa kita cermati agar kita bisa sholat lebih baik. Dan insya Allah, Allah akan menerima sholat kita. Waktunya udah habis ya? Dikit lagi. Berikutnya adalah pandangan ke arah sujud. Pandangan mata ke arah sujud memfokuskan kita dalam sholat. Maka mata kita tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Itu adalah memfokuskan kita dalam khusyuk. Lalu jika kita sholat berjamaah, makmum jangan membaca ayat atau berdoa terlalu keras sehingga akan mengganggu kiri dan kanan. Baca sekedar dia mendengar saja di telinganya. Jangan terlalu keras sehingga mengganggu sebelah. Juga membaca terlalu keras pada saat imam membaca. Itu disebut dengan menyelisihi imam. Nggak boleh. Fastami'u wa ansitu. Kalau imam sedang baca, maka kita dengarkan dan kita diam. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Enggak tanggung-tanggung. Kalau kita bisa wastami', kita bisa juga ansit, mendiam dan mendengarkan, maka kita akan diberi rahmat oleh Allah. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Kalau benar itu datangnya dari Allah, kalau ini ada yang salah, kesalahan itu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.